Halo semuanya, kenalin aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Akan ngebahas tentang gaya dan hukum Newton. Jadi di bab kali ini tuh kita akan ngebahas yang pertama gaya, terus yang kedua hukum Newton. Kita ngomongin gaya. Jadi apa sih itu gaya? Jadi gaya itu interaksi dari dua buah benda atau sistem, atau juga bisa disebut dengan tarikan atau dorongan pada suatu benda yang dapat menyebabkan benda tersebut berubah kecepatannya. Nah, jadi dalam keadaan setimbang, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, yang pertama ada yang namanya gaya gravitasi atau gaya berat. Jadi gaya gravitasi itu adalah interaksi antara dua buah benda bermassa. Gaya gravitasi bumi itu adalah interaksi bumi dengan benda-benda di sekitar permukaan bumi. Arah gaya gravitasi itu selalu menuju pusat bumi. Nah, secara matematis, gaya berat atau gaya gravitasi itu dapat dituliskan secara matematis W sama dengan M kali G atau massa dikali gravitasi. Nah, yang kedua ada yang namanya gaya normal. Jadi, gaya normal ini bekerja pada dua permukaan yang bersentuhan. Nah, syaratnya permukaannya itu harus bersentuhan. Nah, arah dari gaya normal itu selalu tegak lurus dari permukaannya. Nah, gaya normal ini dilambangkan dengan huruf N besar. Jadi di sini ada contohnya sebuah benda balok di atas sebuah bidang yang lurus. Nah, pada sistem ini bekerja gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus permukaan. Nah, selain gaya normal, itu juga bekerja gaya berat. Gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Nah, karena arahnya sama, di sini gaya normal itu sama dengan gaya berat. Nah, ada kasus lain ketika bidang tersebut miring. Di sini ada sebuah balok di bidang miring. Nah, di sini di sistem ini juga bekerja gaya normal. Gaya normal yang arahnya tegak lurus permukaan, berarti arahnya ke sini. Nah, selain gaya normal juga selalu bekerja gaya berat. Gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, nilai di gaya normal di sistem ini itu bisa dicari dengan rumus ini, yaitu N sama dengan W gaya berat cos theta. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Jadi gaya gesek ini muncul ketika objek itu bersentuhan dengan suatu permukaan. Jadi selain adanya gaya normal, gaya berat itu juga bekerja gaya gesek pada sebuah sistem. Nah, arah dari gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan arah gerak objek dan selalu paralel dengan permukaan. Nah, jadi gaya gesek itu terbagi atas dua. Yang pertama ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Nah, di sini contohnya ada sebuah sistem, sebuah balok di atas sebuah meja. Arah gerak benda itu ke sini. Nah, gaya yang dialami benda tersebut artinya ke arah kanan. Nah, gaya gesek itu kan selalu berlawanan arah dengan arah gerak objeknya. Jadi, gaya geseknya itu akan ke arah kiri. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis gaya gesek. Tadi kan jenis gaya gesek itu ada dua. Yang pertama gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang bedanya apa sih? Jadi yang pertama gaya gesek statis itu terjadi ketika dua buah permukaan yang saling bersentuhan dan tidak bergeser satu sama lain diam. Jadi gaya gesek statis ini ada pada saat benda tersebut diam atau akan bergerak. Nah,
Ini, jadi besar dari gaya gesek statis itu bervariasi, mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimumnya. Nah, ketika gaya gesek statis itu mencapai nilai maksimumnya, benda tersebut baru akan bergerak. Jadi setiap benda yang diam itu punya gaya gesek statis. Nah, ketika benda tersebut akan bergerak, maka artinya gaya geseknya itu mencapai nilai maksimum. Nah, di gaya gesek statis ini ada yang namanya koefisien gesek statis, yaitu konstanta yang tergantung pada sifat permukaan kedua benda yang saling bersentuhan. Nah, nilainya itu bervariasi dari 0 sampai 1. Jadi untuk mencari gaya gesek maksimum sebuah benda itu bisa pakai rumus Fs max sama dengan mu s kali n. Mu s itu koefisien gesek statis dan n itu gaya normal. Nah, jadi gaya gesek itu kecil atau sama dengan gaya gesek maksimum. Nah, selanjutnya ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis itu adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan yang bergerak relatif. Jadi, gaya gesek kinetis ini ada pada benda yang sudah bergerak. Nah, jadi itu bedanya gaya gesek statis itu ada pada saat benda tersebut diam, gaya gesek kinetis itu ada pada saat benda tersebut sudah bergerak. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada gaya gesek yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda yang arahnya ke sini. Nah, gaya ini berlawanan arah dengan gerak benda dan cenderung mengurangi kecepatan benda yang bergerak. Hukum Newton. Jadi, hukum Newton itu ada 3. Pertama, hukum 1 Newton. Jadi, di hukum 1 Newton ini mengatakan bahwa gaya total atau resultan gaya itu sama dengan 0. Jadi, dalam hukum 1 Newton, highlightnya itu adalah resultan gaya yang bekerja di sistem tersebut sama dengan 0. Nah, di hukum 1 Newton ini juga berbicara tentang inersia atau kelembaman, yaitu kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisi awalnya. Jadi, ketika sebuah benda tersebut diam, maka dia akan cenderung mempertahankan kondisi diamnya. Kalau benda tersebut bergerak, maka akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, jadi ketika benda itu diam, bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja terhadapnya, tapi gaya yang bekerja di benda tersebut sama dengan 0. Nah, selanjutnya hukum kedua Newton. Nah, di hukum kedua Newton ini berbicara tentang bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah objek itu tidak sama dengan 0. Jadi, benda yang diam itu akan bergerak. Nah, benda yang bergerak itu akan memiliki percepatan. Nah, besar percepatannya itu akan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi, pada hukum 2 Newton itu bisa dituliskan secara matematis, sigma F sama dengan M dikali A. Contohnya itu adalah sebuah mobil mogok didorong pemiliknya sehingga mobil mengalami percepatan bergerak. Jadi hukum kedua Newton itu mengatakan bahwa benda tersebut ada percepatan. Nah, ketiga itu ada hukum ketiga Newton. Nah, jadi hukum ketiga Newton itu mengatakan bahwa jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lainnya, maka benda yang kedua itu juga akan mengerjakan gaya yang sama terhadap benda yang satunya, tapi arahnya berlawanan. Jadi, secara matematis dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi, ketika dua benda berinteraksi, itu dia sama-sama mengerjakan gaya. Yang benda A mengerjakan gaya ke benda B juga mengerjakan gaya ke benda A, tapi arahnya yang berlawanan. Ini ada soal, Tono mendorong sebuah meja bermasa 20 kg dengan gaya 80 Newton pada arah mendatar sehingga meja bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat.
koefisien gesek kinetik antara meja dan lantai adalah, nah di sini dia menanyakan tentang koefisien gesek kinetik atau mu K. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama, ini kita tahu kalau masanya itu 20 kilo. Terus gayanya itu 80 Newton. Nah, percepatannya 2 meter per sekon. Nah, biar nggak bingung kita bisa gambarin ilustrasi. Jadi biar lebih kebayang gitu. Di sini ada, anggaplah ini sebuah meja. Berarti 20 kilo kan. Dikenai gaya 80 Newton. Anggap gaya yang itu adalah ini, F sama dengan 80 Newton. Nah, kalau benda tersebut sudah bergerak, memiliki percepatan, berarti benda tersebut juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan arah. Berarti gaya geseknya itu ke arah sini, FK. Nah, dengan meninjau gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini, kita bisa memakai hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda tersebut ada F 80 Newton dan FK, gaya gesek kinetik. Jadi bisa dituliskan F min FK. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan arah dengan F, sama dengan M dikali A. Nah, kita dapat berarti FK itu sama dengan F dikurang M dikali A. Dengan F itu 80, M itu 20, A itu 2. Jadi FK itu 40. Nah, dari sini setelah kita ketahui berapa gaya gesek kinetiknya, baru kita bisa mencari koefisien gesek kinetik. Nah, rumusnya itu FK sama dengan mu K dikali N. Dengan mu K itu koefisien gesek kinetik dan N itu gaya normal. Jadi berarti mu K itu sama aja dengan FK per N. FK 40, N itu adalah M kali G. Nah, masanya kan itu 20, gravitasi kita anggap 10. Jadi mu-nya sama dengan 0,2. Nah, berarti koefisien gesek kinetik antara meja dan lantai itu adalah 0,2. Gak pakai satuan karena dia merupakan konstanta. Nah, segitu aja yang bisa dibahas di bab gaya dan hukum Newton. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.